Meskipun dikenal sebagai salah satu pulau penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Pulau Kalimantan juga memiliki daerah yang cukup luas untuk persawahan. Dan video ini akan sedikit melihat sisi lain dari pemanfaatan lahan di Pulau Kalimantan. And enjoy the video. Perjalanan kerja gue kali ini bakal ke Pulau Kalimantan lagi. Walaupun sama-sama Kalimantan Tengah, tapi kali ini agak sedikit ke bagian selatan. Perjalanan harus dimulai dari kantor karena ada beberapa barang yang harus dibawa juga. Agak sedikit ribet sebenarnya karena kali ini bakal berangkat sendiri dengan bawaan yang cukup banyak, jadi harus cepet-cepet ke airport. Pasti di bagian bagasi agak sedikit lama. Dan ini barang-barang yang harus gue bawa, termasuk ada drone dan GPS geodetik di situ. Penerbangan ke Palangka harusnya di jam 10 pagi, cuma ada chat pemberitahuan kalau penerbangan bakal dialihin di jam setengah 4 sore. Jadi sebenarnya kenapa ambil flight pagi, karena di sana pasti harus perjalanan darat lagi, dan itu nggak sebentar. Kalau dapat flight sore, pasti bakal ketemu malam di perjalanan darat di sana. Sampai di Jilikriwut Airport di jam setengah 6 sore. Dan uniknya di bandara ini, setelah kita turun, kita bakal disambut musik tradisional dari Dayak. Di luar bandara sudah ditunggu dari pihak user, ada Pak Abdul dan Pak Baim. Setelah itu kita lanjut perjalanan lagi dari kota Palangka ke arah selatan. Perjalanan ditempuh sekitar 2-3 jaman di sini. Jadi kita akan berkegiatan di daerah ini. Daerah ini namanya adalah Kabupaten Pulang Pisau, salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Tengah. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 8.997 km persegi dan memiliki populasi sekitar 144.663 jiwa pada tahun 2024. Untuk orang yang selalu melihat riuhnya kota dengan keramaian dan kemacetannya di mana-mana, sampai di kabupaten itu rasanya beda banget, dan gak ada macet, gak ada bunyi klakson, dan gak ada keriuhan kehidupan setiap hari. Hari ini kita langsung melaksanakan training dan dilaksanakan di set user atau pihak yang membeli drone-nya. Drone ini dibeli untuk pemetaan, membuat ortofoto atau foto udara dari semua lahan yang sudah digarap. Jadi info dari usernya, sebelum ada drone ini, mereka mengukur luasan lahannya dengan berjalan langsung di area lahan yang sudah digarap dan menandai setiap titiknya di map yang mereka buat. Jadi dengan adanya drone ini, mereka nggak usah repot-repot untuk menyusuri semua lahannya. Drone yang akan kita gunakan kali ini yaitu DJI Mavic 3 Enterprise dengan telekamera di 12 megapiksel dan 56 kali optical zoom yang bisa digunakan, dan ada juga wide kamera di 20 megapiksel. Jadi drone ini tuh sama dengan drone yang gue bahas di video sebelumnya. Jadi bedanya di drone ini tuh nggak ada kamera thermal yang dibawa. Dan user juga membeli GPS geodetik yaitu DJI DRTK 3. Jadi itu fungsinya apa, Bang? Oke, jadi gini, ada beberapa metode yang digunakan untuk mapping atau pemetaan suatu lahan atau daerah dengan tingkat akurasi yang diinginkan, dan foto yang dihasilkan pun gak jauh dari lokasi aslinya atau koordinat aslinya.
Nah, fungsi dari GPS geodetik ini adalah untuk menjadi stasiun referensi atau base station, memberikan koreksi data secara real time atau secara langsung pada drone yang bergerak. Belum begitu paham, Bang. Oke, jadi gini, ketika kita mendirikan base station atau GPS geodetik tadi, itu akan terkoneksi dengan satelit-satelit yang ada. Setelah itu, drone pun sama, dia akan menerima koneksi dari satelit untuk mengkoreksi posisi drone-nya dan foto-foto yang dihasilkan. Tapi akurasi dari foto yang dihasilkannya cukup jauh dari posisi aslinya. Dan itu kita butuh koreksi tambahan yang berada di base atau di ground. Makanya base station atau RTK stationnya akan langsung terhubung dengan drone secara real time atau secara langsung saat drone itu terbang. Dan itu menghasilkan foto yang memiliki akurasi yang cukup baik, bahkan dengan akurasi sampai dengan sentimeter. Metode ini adalah metode real time kinematic atau RTK. Yang belum paham kebangetan, enggak. Yang belum paham boleh tanya di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Setelah itu kita langsung belajar membuat misi terbang pada drone ini. Oh iya, sebelum lanjut, ada beberapa teman juga yang tanya, kenapa drone DJI Enterprise cenderung lebih mahal daripada drone DJI lain selain Enterprise? Salah satu jawabannya adalah karena sistem di dalamnya, sistem yang ada di drone Enterprise sudah mendukung beberapa pekerjaan seperti mapping, survei, inspeksi tanpa adanya aplikasi tambahan dari luar. Selain itu juga tambahan dari kamera dan sensornya sudah mendukung sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan dan mengoperasikannya cukup mudah.